kita akan membahas tentang pergerakan buruh di Indonesia menjadi wajah perubahan sosial. Jadi simak terus obrolan ini sampai tuntas karena pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Wis teko tahu nih. Oh. Kerjek ya. Pak Popo wis ndek lapo sih penonton itu. Santai. Penontonnya tidak. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pergerakan buruh di Indonesia menjadi wajah perubahan sosial. Bismillah. Ya. Jadi simak obrolan ini sampai tuntas karena pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Untuk internet, HP dari sekarang. Oh iya. HP-nya saya dulu. Mas, Wes senyap. Bisa ditutup ini. Oke. Cek gak menggema suara. Sekarang ya, untuk HP-nya. Ya Sudah. Internet, pakai WiFi sini dimatikan. Oke, sekarang. Maksudnya internet dimatikan ya apa sih? Pasti kayak wifi, gak boleh sambung wifi kayak ini. Wifi-nya dipedot ngono ta? Hah? Wifi-nya dipedot ngono ta? Sama pakai WiFi di sini. Iya. Ya, pakai paketan data. Pakai data. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pergerakan melihat kamera. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pergerakan buruh di Indonesia yang membawa perubahan sosial. Jadi simak terus. Jadi simak obrolan ini sampai tuntas karena pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Karena pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Sampai ndelok-ndelok didik. Dan kita sudah kedatangan seorang tokoh yang sudah malang melintang di dunia pergerakan buruh dan perubahan sosial. Beliau adalah Bapak Ganjang. Nah iki apal nek iki lho, butai. Kali ini kita akan membahas tentang pergerakan buruh di Indonesia yang membawa perubahan sosial dan simak obrolan ini sampai tuntas karena pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Dan kita sudah kedatangan seorang tokoh yang sudah malang melintang di dunia pergerakan buruh dan perubahan sosial. Popo mbek delok titik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak, khas. Pokoknya aku mang pen kudu fokus ya. Mari 1 2, mari dibahas. Lalu Bukan sih kan terus apa? Terus peneh. sampai pitu pean ya kesisan cek aku kan gak ono pitu. Iya, oke. Ya. Wes iki kok Gak apa ya Disep dulu kita ya. kan. Gak apa-apa. wah luar biasa ini. Jadi nggak usah tegang, terus misalkan ada cukup lama, kita silakan. Oh, Ya sampai. di jeda ada. Terus sampai memperkenalkan diri, Bang kan. Terus nama siapa? Aman. Minum dulu udah. Minumnya belum? Wah, itu ngombe. Kemarin ngelang. Mari ngombe. Sajane host. Saja nih, Bos. Banyu putih, uyah putih. Banyu putih. Kayak uyah putih. Kak banyu putih. Banyu putih. Podo. Adem. Air putih. Susu berarti. Susu. Air putih. Oh. Susu beto. Bahas maneh. Kenganun ya ki. Kerapatan gak sih, Mbak? Dulu nama. Coba ta. Iya, makanya aku gak
gak tak lebokno. Kayak Ketegak. iya ketegan. Loh tapi ketok klambi. Oke, siap. Wes, khas. Salaman dulu nanti. Awas. Tepatnya masih akan terjadi. Ya. Oke. Selamat malam. Handphonenya dipakai, Pak. Mana itu? Oh ini headset. Handphonenya sebelah kanan. Kebalik ya. Ini? Di sebelah kiri. Ini. Nah. Oke, Ini. sip. Ya. Iya, Mas Kak. Muat gak ini? Ci, Mas apa? Badannya. Gimana? Nah, Bapak nanti waktu menjelaskan fokus ke kamera ini aja. Iya. Siapa ya? Oke. Terus duduknya yang nyaman gitu atau maju atau gimana? Biar mic-nya bisa dipadam. Sip. Ya. Pokoknya nyamannya Bapak. Ya, nanti. Ya. Kalau ngomong jalannya sekian aja. Biar Dari sini nggak bisa. nggak Nggak nyaut. Iya. Oh segini. Ya. Lebih dekat suaranya lebih baik. Lebih baik. Wah berarti harus. Saya sama kopi di sana Mas. Iya ada. Ah segini boleh? Lah kalau begini. Nah. Wes. Wes. Ya. Sik dolek lepek. Mas, Mas. Apa? Sampai minumnya. Siapa nih? Oke Pak. Oke Pak sabar. Judulnya lah. Oh, saya pesan surat ini Kak. Ada judul Pak. Ini ada. Hah? Cantik. Kan judulnya Pak. iPad disentuh dikit dulu. Apa? Layar sentuh. Layar dingin itu. Sentuh. Sentuh. Ah, wes. Terus aku ganti lepek anak Iya, dia. saya udah cukup. Ayo, Pan. Lepeknya kurang stop ini. Lepek. Iya, cepet. Oh, no, kok. Air putih aja. Air putih saya itu di mana? Oh iya, ya. Sama air putih lagi satu. Oke, Bapak. HP di sana. Iya sih sebentar bisa saya. Ayo. Cek. Cek. Siapa? Standby. Tak hitung ya. Mbak Erli gak siap. Putriku. Eli, siapa? Dah. Udah nyaman ya? Ayo. Bisa Pak ya, nanti fokus di sini Pak ya kameranya. Sik menak nolong gue. Bisa? Mulai ya? Wes, Aku wis siap. 1, Bisa ya. 2, 3. Halo sahabat suara pergerakan, selamat datang di podcast Ngopsai Ngobrol santai. Kali ini saya Erli Sylvia bersama rekan saya Farida. akan membahas tentang bagaimana pergerakan buruh di Indonesia yang membawa perubahan sosial. Jadi simak terus obrolan ini sampai tuntas karena pastinya ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Dan kita juga sudah kedatangan narasumber yang sudah malang melintang di dunia pergerakan buruh dan perubahan sosial. Beliau adalah Bapak Panjang Apin Sirait atau yang akrab dikenal dengan sapaan Bung Apin. Selamat malam Bung Apin. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik Bung Apin. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah bisa diceritakan sedikit apa yang membuat Bung Apin terjun ke dunia pergerakan buruh? Baik, terima kasih. Jadi satu pertanyaan yang cukup luar biasa. Apa penyebab sehingga saya harus masuk ke dunia aktivis serikat buruh? Perlu saya sampaikan bahwa menjadi aktivis serikat pekerja atau serikat buruh itu tentu bukan lahir karena keterpaksaan, tetapi harus betul-betul karena panggilan hati nurani. Jadi tanpa
tindih dengan satu hal-hal yang membuat kita harus terpaksa masuk untuk menjadi aktivis, itu tidak boleh. Jadi alasan saya adalah karena panggilan hati nurani. Ya, baik. Lalu dari pengalaman Bung Apin, apa arti perjuangan buruh dalam kehidupan sehari-hari? Perjuangan buruh dalam kehidupan sehari-hari tentu memberikan sebuah pengalaman dan arti tersendiri, bahwa perjuangan serikat pekerja serikat buruh itu untuk memberikan sebuah motivasi bahwa tanpa adanya perjuangan itu bagaimana yang hak menjadi hak dan yang batil itu tetap batil. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi aktivis serikat buruh itu sangat besar sekali dampaknya. Dan untuk menjadi serikat pekerja serikat buruh itu tentu tidak dimiliki oleh semua orang, karena memang sangat perjuangan menjadi serikat pekerja serikat buruh itu sebenarnya kalau kita maknai secara hakikat sangat berat sekali. Tentu hanya orang-orang yang terpanggil hati dan jiwanya yang akan mampu menekuni bidang aktivis serikat pekerja serikat buruh, karena ini berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Benar, karena ibaratnya kita itu sebagai pejuang ya, pejuang buruh, pejuang untuk keluarga juga pastinya. Baik. Betul. Lalu untuk pergerakan buruh, bagaimana Bung Apin melihat dinamika pergerakan buruh di Indonesia saat ini dibandingkan 10-20 tahun yang lalu? Pergerakan perjuangan serikat pekerja serikat buruh hari ini dengan perjuangan serikat buruh 10 tahun yang lalu tentu sangat besar sekali perbedaannya. Dulu 10 tahun yang lalu perjuangan serikat pekerja serikat buruh tidak se ekstrim dan tidak sebesar seperti perjuangan serikat pekerja serikat buruh hari ini. Ya mungkin karena modernisasi, mungkin karena digitalisasi, mungkin karena sosmed, karena pengaruh-pengaruh media sosial dan lain sebagainya, sehingga perjuangan hari ini dengan perjuangan yang dulu itu sangat-sangat jauh bedanya. Salah satu contoh dulu persatuan serikat pekerja serikat buruh itu sangat sulit dibanding dengan persatuan pergerakan perjuangan serikat pekerja pada hari ini. Kalau dulu itu kita berjuang melakukan aksi satu misal ya, itu susah sekali karena memang masih mengedepankan satu bendera, satu kepentingan dan satu kelompok. Kalau dia bukan kelompok saya, dia bukan bagian saya, itu susah untuk bersatu. Beda dengan hari ini. Beda hari ini perjuangan serikat pekerja serikat buruh itu menjadi satu kesatuan, bahwa tidak ada lagi perbedaan. Siapa saja yang merasa memiliki satu kasta yang sama menjadi predikat sebagai seorang buruh, kalau dia bermasalah, satu tersakiti, maka semuanya akan merasakan sakit. Itu yang saya katakan perbedaan perjuangan buruh 10 tahun yang lalu dengan hari ini sangat-sangat jauh perbedaannya. Semuanya mempengaruhi kesadaran setiap kita, kesadaran setiap aktivis, dan kesadaran setiap pejuang dan aktivis serikat pekerja serikat buruh itu lahir begitu dahsyat pada hari ini dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Itu menurut saya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi buruh dalam memperjuangkan hak-haknya di era modern? Tantangan perjuangan buruh yang dihadapi saat ini adalah yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada sikap atau pemahaman kurangnya kekompakan, kurangnya kebersamaan, sebab seorang buruh itu akan bisa berjuang secara bersama-sama manakala meninggalkan kepentingan pribadi masing-masing. Artinya perjuangan itu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan seia sekata, manakala perjuangan itu didasari atas dasar kesamaan, bahwa urusan serikat pekerja itu menjadi urusan kita semuanya.
Yaitu tadi, kalau kita sudah memanai satu apa ya istilahnya itu, kalau saya ibaratkan satu badan dan satu jiwa yang satu. Kalau kita merasakan ada bagian tubuh kita itu merasakan sakit, maka seluruh anggota jasad ini akan merasakan sakit. Jadi ibarat satu tubuh yang sama, satu jiwa yang sama, dan satu jasad yang sama. Kalau satu tubuh, satu jasad, satu jiwa yang sama ini satu saja sakit, tangan kita sakit, semua harus merasakan sakit. Tapi karena faktor egoisme, karena faktor kepentingan yang berbeda, inilah yang membuat hari ini perjuangan itu susah. Karena faktor kepentingan. Kepentingannya saya yakin kalau murni perjuangan buruh, saya rasa mudah. Tetapi kalau sudah faktor kepentingannya berbeda, itu yang hari ini saya katakan susah untuk bisa berjuang secara bersama-sama. Benar, seperti yang terjadi yang viral kemarin, yang mungkin itu peristiwanya tidak sengaja, yang ada ojol kemarin itu. Bagaimana tanggapan Bung Apin dari kejadian tersebut? Yang pertama tentu kalau kejadian aksi kurang lebih pada bulan Agustus, yaitu saya lupa tanggalnya, di antara tanggal 28 atau tanggal 29, di antara tanggal itu kurang lebihnya satu kejadian yang menimpa kepada pekerja ojol saudara kita yang meninggal di Jakarta itu. Yang pertama tentu kita atas nama sebagai seorang pejuang buruh sangat mengecamlah kejadian seperti itu yang semestinya bisa dihindari. Benar. Semuanya itu terjadi atas dasar kepanikan, atas dasar rasa takut. Padahal semuanya itu kalau kita evaluasi kembali tidak perlu ada rasa khawatir, rasa takut. Kita tidak menuduh atau tidak berwasangka yang nggak baik ya atas kejadian itu. Tetapi logika kita semuanya tahu yang menabrak itu sebuah mobil yang begitu kuat. Kita buka pintunya saja ya, mobil yang menabrak teman kita ojol, 20 orang belum tentu mampu membuka mobil itu. Dan itu mobil sekalipun diberondong peluru sekalipun tidak akan tembus, dibakar sekalipun tidak akan tembus. Itukah yang membuat sebuah alasan yang karena grogi, karena takut, karena panik, padahal sudah dikasih tahu bahwasannya di depan ada orang, tapi tetap saja didorong, dilaju sedemikian rupa sehingga tertabraklah si saudara ojol itu. Prinsip bahwa kita sebagai aktivis pejuang buruh tentu mengecam dan tentu tidak boleh ada kejadian-kejadian serupa seperti itu lagi. Ya. Menurut Bung Apin, bagaimana hubungan antara serikat buruh, pemerintah, dan perusahaan? Baik, hubungan serikat pekerja dengan pemerintah, hubungan serikat pekerja dengan perusahaan, saya melihatnya secara umum sudah baik. Secara umum sudah baik. Yang harus saya sampaikan bahwa hadirnya serikat pekerja, lahirnya serikat pekerja, serikat buruh itu bukan musuh. Bukan musuh pemerintah. Serikat pekerja itu bukan musuh negara, bukan musuh pemerintah, bahkan bukan musuh pengusaha atau perusahaan. Serikat pekerja itu adalah mitra. Serikat pekerja dibentuk itu untuk memastikan, untuk memonitoring bahwa segala aturan itu sudah berjalan sesuai dengan hukum real yang berlaku di dalam hubungan antara serikat pekerja dengan serikat buruh, dengan perusahaan. Artinya serikat pekerja yang ada di sebuah perusahaan, kita yang punya ada di basis-basis itu, dia lahir, dia ada bukan sebagai musuh, dia bukan sebagai lawan untuk perusahaan. Tapi serikat pekerja, serikat buruh yang ada di dalam satu perusahaan itu adalah mitra, itu adalah kawan, itu bukan lawan. Kita bukan lawan pemerintah, kita bukan lawan negara, kita bukan lawan sebuah perusahaan. Tetapi kenapa sering terjadi antara serikat pekerja dengan perusahaan itu bentrok, serikat pekerja bermusuhan, perlawanan, karena adanya sebuah ketidakadilan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa fungsi serikat pekerja itu dibentuk di sebuah perusahaan itu untuk memonitoring, untuk memperjuangkan hak-hak daripada kepentingan pekerja berikut dengan seluruh keluarganya. Jadi kalau selama kepentingan dan hak daripada pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja itu yang ada di sebuah perusahaan itu berjalan sesuai dengan real dan mekanisme hukum yang ada, saya pikir tidak akan ada masalah.
Jadi kalau ada sebuah perusahaan sampai kemudian benturan, sampai kemudian perselisih hukum dan lain sebagainya, sampai serikat buruh melakukan aksi mogok, unjuk rasa ke satu perusahaan, tandanya hanya satu, ada hak daripada pekerja, ada kepentingan dari pekerja yang dilanggar. Itu saja. Berarti serikat pekerja harus berdiri tegak untuk melakukan perjuangan, mengambil hak yang tidak diberikan. Serikat pekerja dengan pemerintah juga sama, karena semuanya satu kesatuan yang memang harus sejalan, tidak bisa berjalan sendiri. Kita dengan pemerintah, seperti misal kita memastikan bahwa pemerintah itu selalu hadir di tengah-tengah pekerja, memberikan sebuah regulasi, peraturan undang-undang yang berpihak kepada pekerja. Kalaupun ada regulasi yang kurang, istilahnya itu berpihak kepada pekerja, kepada rakyat, satu misal, serikat pekerja kembali lagi harus tegak berdiri untuk menyuarakan, karena pemerintah, serikat pekerja, perusahaan ini satu kesatuan, sebuah istilahnya itu sebuah jaringan yang tidak bisa diputus antara satu dengan yang lain. Selama ini berjalan dengan baik, saya pikir akan baik-baik saja. Itu menurut saya. Ya, berarti memang hubungan industrial yang baik itu sangat penting. Betul sekali. Baik Pak, karena ini adalah ngobrol santai, silahkan diminum. Oke. Kita minum ya. Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, Bung Apin. Sejauh mana digitalisasi seperti media sosial, platform online mempengaruhi cara buruh bergerak dan menyuarakan aspirasinya? Digitalisasi media sosial, link-link berita, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya yang ada saat ini, bagi pergerakan buruh atau serikat pekerja, serikat buruh itu cukup besar sekali fungsi dan kegunaannya. Artinya sebuah gerakan ya, sebuah perjuangan tanpa melibatkan, tanpa adanya sebuah istilahnya itu blow up atau kita masukkan di dalam berita-berita, baik media online, baik itu media sosial, baik itu link-link TikTok dan lain sebagainya, artinya gerakan kita itu tidak bisa didengar. Kenapa hari ini dan beberapa tahun yang lalu gerakan serikat pekerja atau aksi-aksi buruh begitu langsung cepat ditangkap oleh di luar daripada, umpama kita bergerak di Surabaya, kenapa Sidoarjo menjadi tahu, kenapa Pasuruan menjadi tahu, Jawa Timur menjadi tahu, Jawa Tengah menjadi tahu, Jawa Barat, bahkan sampai ke luar negeri itu menjadi tahu, karena memang tidak lepas dari peran serta media sosial itu. Sehingga kita harus cerdas di dalam memainkan media sosial. Kita menyampaikan, kita memblow up apapun dalam medsos, selama itu benar, saya pikir itu sah-sah saja. Karena satu undang-undang ITE dan lain sebagainya, makanya saya perlu sampaikan bahwa di samping peran media itu sangat luar biasa ya, membombardir sedemikian rupa sebuah berita-berita, bukan hanya di kalangan satu kota, satu kabupaten, tetapi bahkan di luar itu sampai ke internasional, itu karena media. Nah itulah kita harus betul-betul bisa menggunakan, memfungsikan media itu dengan tepat, dengan efektif, tentu dengan hal-hal yang baik, dengan positif. Kita bergerak, umpamanya memperjuangkan satu upah, memperjuangkan suatu hak. Peran media sangat menentukan, karena dengan media itu masyarakat yang tidak tahu, yang jauh, akhirnya menjadi tahu, akhirnya bisa ngerti. Baik juga dengan berita. Sekarang siapa sih yang tidak punya media sosial? Sekarang siapa sih yang nggak punya HP? Radio sudah tidak ada, televisi nyaris tidak berfungsi, semuanya berjalan menggunakan HP. Bapak-bapak kita mulai dari tukang becak dan lain sebagainya semua memiliki HP. Artinya peran media sosial itu dengan perjuangan serikat pekerja, serikat buruh itu sangat signifikan fungsi dan kegunaannya. Jadi itu. Memang benar sekali, fungsi dari media adalah bisa menyuarakan yang tidak bisa bersuara. Betul sekali. Lalu untuk pandangan ke depan, apa harapan Bung Apin terhadap generasi muda buruh yang akan melanjutkan estafet perjuangan? Pesan saya,
kepada generasi muda, generasi para pejuang, para mujahidin, para mujahidah buruh. Wahai generasi muda, kalian adalah generasi bangsa. Di tangan kalianlah perjuangan itu akan nanti berlanjut. Sehingga saya berpesan kepada generasi muda supaya lebih betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul serius di dalam belajar. Karena hari ini kita berbicara tentang aktivis serikat pekerja, serikat buruh, tentu saya berbicara secara wabil khusus kepada generasi muda, penerus daripada para orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah tiada menghadap kepada Allah. Kepada generasi muda, di tangan kalianlah perjuangan ini nanti akan Anda harus lanjutkan. Oleh karenanya isi waktu untuk belajar itu dengan baik. Isi waktu itu belajar serikat pekerja, serikat buruh, belajar regulasi apapun itu untuk kepentingan perjuangan kaum buruh. Sehingga estafet kepemimpinan serikat pekerja, serikat buruh itu akan terus berlanjut, tidak sampai putus. Tetapi saya khawatir generasi muda, para penerus bangsa, penerus perjuangan serikat pekerja, aktivis pejuang buruh itu tidak serius di dalam belajar, di dalam menimba ilmu, di dalam mempelajari dan mengikuti setiap menit, setiap hari, setiap waktu, dan setiap tahun perubahan regulasi tentang ketenaga kerjaan ini. Saya khawatir mereka telat, mereka tidak mengikuti, mereka bermalas-malas. Sehingga kalau itu sampai terjadi, generasi muda kita tidak serius di dalam belajar tentang hukum ketenaga kerjaan, hukum perburuhan, regulasi yang setiap tahun, setiap bulan itu ada, maka mereka akan ketinggalan. Dan kalau mereka akan ketinggalan, mereka akan digerus dengan waktu. Tidak akan ada lagi, akan hilang generasi muda dengan sia-sia. Sehingga wahai generasi muda, pesan saya, belajarlah serius, belajar sungguh-sungguh. Apa yang kalian dapat, gunakan untuk berjuang, gunakan untuk memperjuangkan yang hak, untuk melawan kebatilan. Karena saya yakin kita ini yang para sudah aktivis, yang sudah lama-lama, suatu saat dikehendaki ataukah tidak, ridho ataukah terpaksa, itu harus sudah berganti. Dan generasi muda ini yang saya katakan harus mengisi. Kalau kita salah orang, diisi generasi muda yang dia salah jalan, maka organisasi itu akan rusak di tengah jalan. Itu pesan saya. Baik, Bung. Lalu bagaimana perubahan sosial mempengaruhi hubungan buruh dan perusahaan? Perubahan sosial di dalam mempengaruhi perjuangan serikat, bagaimana tadi? Perjuangan serikat pekerja. Perubahan sosial mempengaruhi hubungan buruh dan perusahaan. Perjuangan sosial, perubahan sosial. Ya. Perubahan sosial di dalam mempengaruhi perjuangan Hubungan buruh dengan perusahaan. Perubahan sosial mempengaruhi perjuangan serikat pekerja, serikat buruh. Ya, dengan perusahaan dan perusahaan. Perjuangan sosial, perubahan sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya ya itu sangat-sangat besar sekali dampaknya perubahan sosial itu. Manakala yang saya katakan tadi bahwa kita ini yang sesuai pesan saya kepada generasi muda di dalam belajar, karena perubahan sosial itu hari semakin hari semakin luar biasa ya. Kalau kita salah jalan, kalau kita tidak serius di dalam belajar tentang regulasi-regulasi yang ada, dampaknya itu sangat besar nanti. Seperti dampak saat ini badai PHK dan lain sebagainya, jaminan sosial dan lain sebagainya, semuanya itu terus menerus. Kalau kita tidak suarakan perubahan sosial itu, kalau kita tidak serius di dalam belajar sebuah regulasi, sebuah organisasi dengan tepat, maka kita akan tergilas oleh perubahan itu. Nah, oleh karenanya situasi dan kondisi saat ini jujur semuanya tidak baik ya. Akibat perubahan regulasi, perubahan sosial, semuanya menjadi kacau balau. Seperti PHK kita tahu ada di mana-mana,
hingga bertahun-tahun sampai saat ini juga tidak terselesaikan. Jaminan sosial tahun depan disampaikan juga akan naik dan lain sebagainya, seperti kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga saya tegaskan bahwa perubahan sosial ini nanti akan sangat besar dampaknya kalau kita tidak serius di dalam belajar dengan baik. Jadi seperti itu. Benar. Lalu untuk perubahan kebijakan pemerintah mempengaruhi kondisi kerja buruh tidak? Kebijakan pemerintah, sebenarnya kalau saya sampaikan kebijakan pemerintah itu kebijakan regulasi. Kita cukup lama ya dirugikan akibat kebijakan-kebijakan di mana kebijakan itu banyak yang tidak pro terhadap kepentingan buruh. Satu misal ya, berapa tahun upah kita itu tidak naik. Mulai badai Covid, pandemi, kita ada 3-4 tahun itu tidak naik. Itu semuanya tidak luput daripada kebijakan pemerintah. Kebijakan yang saya katakan tidak bijak. Karena kebijakan itu, yang dinamakan kebijakan itu dari tidak baik diberikan kebijakan agar lebih baik. Kalau dia menyatakan ini kebijakan pemerintah, dari nggak baik semakin tidak baik lagi, ini namanya kerugian. Dan ini bukan kebijakan, ini kemunduran. Kalau ada kebijakan yang baik, yang pro kepada buruh, buat apa kita setiap tahun aksi menuntut kenaikan upah, perbaikan upah, meminta kesejahteraan dan lain sebagainya. Hukum kita amburadul ya. Habis gitu aturan regulasi tidak pernah berpihak kita, sehingga akibat kebijakan yang tidak pro dari pemerintah, maka semakin melahirkan nasib buruh semakin tidak menentu, nasib buruh semakin tidak jelas. Sejak adanya Omnibus Law hingga sampai saat ini, buruh merasa tidak ada kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap kepentingan buruh. Itu menurut saya. Benar. Apa alasan utama buruh melakukan pergerakan untuk kenaikan upah UMK? Alasannya saya pikir semua umat sudah tahu. Sekarang kita bayangkan, yang kita tuntut selama ini di penghujung tahun, biasanya seperti bulan-bulan begini nih, ini Dewan Pengupahan sudah mulai siap-siap untuk melakukan perumusan, membahas upah untuk tahun depan. Kita ini sebenarnya dibodohi. Bagaimana tidak? Buruh belum naik upahnya, semua bahan-bahan baku sudah pada naik. Kita lihat coba di zaman Pak Harto ya. Di zaman Pak Harto beberapa puluh tahun silam itu, upah buruh rendah, tapi mereka cukup. Kenapa? Karena pemerintah di zaman Pak Harto mampu menekan biaya kebutuhan pokok, sehingga gaji buruh itu merasa cukup. Lah sekarang upah belum naik, semuanya sudah pada naik. Dan tentunya pajak juga semakin. Nah, pajak semakin naik. Ini kalau kita berbicara pajak, saya berbicara pajak tidak akan selesai satu malam suntuk. Kenapa? Saya sudah sampaikan kepada pemerintah dan saya berbicara di hadapan waktu itu ke teman-teman kita aksi yang terakhir mensikapi kenaikan pajak itu ya. Pemerintah itu kalau sudah memungut pajak dari rakyat hanya ada satu, berarti pemerintah itu sakit, berarti pemerintah itu bangkrut. Dulu di zaman Pak Harto, saya kembali lagi ya, di zaman Pak Harto bukan nggak ada pajak. Di zaman Pak Harto itu ada pajak tapi kecil. Loh kenapa pajak kecil? Sebab di zaman Pak Harto itu ada BUMN, ada BUMD untuk di daerah-daerah. Ratusan BUMN Pak Harto bentuk. Untuk apa? Untuk mengelola kekayaan negara, untuk seperti badan pengelolaan dari pelayaran, dari percetakan, dari penerbangan dan lain sebagainya, mengelola seperti tambang-tambang nikel, emas, batu bara dan lain sebagainya untuk membiayai negara. Lah hari ini kenapa pajak semakin naik? Karena BUMN peninggalan Pak Harto itu bangkrut.
Kemana uangnya? Dikorupsi. Kenapa yang menjadi komisaris kan kita sama tahu. Influencer jadi jadi namanya komisaris, ya kan. Ada artis jadi apa itu namanya itu, istilahnya itu jadi komisaris dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang tidak the right man on the right place, the right man on the right job jadi sekretaris, maka bangkrut, uangnya dikorupsi. Sehingga kalau kita berbicara pajak nggak akan selesai. Haram hukumnya memungut pajak dari rakyat selama negara itu masih bisa mengelola keuangan. Tidak boleh. Dan ada syarat-syarat menarik pajak dari rakyat. Jangan samakan pajak dengan zakat, ya kan? Kalau zakat dari orang kaya dikasih si miskin, Iya. kan begitu. Kalau pajak dari orang miskin ngempani orang kaya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kembali lagi, saya nggak mau berbicara pajak. Kalau mau berbicara pajak sampai subuh nggak selesai. Saya akan berbicara di era kesultanan, di zaman dahulu, di zaman nabi-nabi, nggak akan selesai, saudara. Jadi prinsipnya seperti itulah. Kenapa kita harus berjuang upah? Sebab upah buruh belum naik, seluruh yang namanya apa itu namanya bahan-bahan baku, kebutuhan pokok dan lain sebagainya sudah pada naik. Dan kita menuntut upah sebenarnya nggak naik, karena bahan baku sudah pada naik. Kita dibodoh-bodoh sebenarnya. Jadi seperti itu, maka wajib kita harus berjuang menuntut kenaikan upah. Supaya apa? Supaya daya beli pekerja itu mampu dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menuntut upah, kita menunggu keajaiban dari negara, nggak akan ajaib. Yang ada kita akan dibikin tidak mampu mengikuti perkembangan dan segala bahan pokok yang selalu naik setiap tahunnya. Jadi itu wajib hukumnya setiap tahun berjuang menuntut kenaikan upah. Sebab kalau kita tidak berjuang menunggu pemerintah untuk naik, saya pikir tetap naiknya tapi 0,3%, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Begitu. Iya. Baik Bung, ini ada pertanyaan dari netizen. Apakah ada dampak atau manfaat ketika pergerakan buruh dilakukan untuk menuntut perubahan kebijakan ketenagakerjaan serta dalam kebijakan pemerintah? Alhamdulillah ya. Jadi perjuangan serikat pekerja, serikat buruh itu secara umum kita tidak hanya memperjuangkan mereka-mereka yang berkasta saja sebagai seorang buruh. Itu banyak kita lakukan dan banyak itu kebaikan-kebaikan ataupun manfaat-manfaat dari ditimbang dari manfaat mudorot dan hakikatnya ya, dari sisi manfaat dan mudorotnya, alhamdulillah perjuangan serikat pekerja, serikat buruh itu banyak manfaatnya. Salah satu contoh, siapa sih yang memperjuangkan BPJS? Lahirnya BPJS TK, BPJS Kesehatan. Kalau dulu jam sostek itu yang berjuang serikat pekerja, serikat buruh. Untuk kesehatan, apakah kesehatan BPJS itu untuk masyarakat pekerja saja? Oh tidak. Termasuk rakyat ikut menikmati. Termasuk ada isu tahun depan per Januari itu, ya kita baca berita itu akan ada kenaikan mengenai BPJS Kesehatan mau naik. Apakah buruh? Rakyat ikut terdampak. Siapa yang nanti yang berjuang? Ya kita. Itu satu. Yang kedua, tentang masuk bekerja, satu misal. Ada satu perusahaan ataupun di mana saja perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja itu dibatasin usia. Ada batasan usia maksimum. Satu misal ya, saya tidak bermaksud menyebut nama perusahaan, tidak perlu, tapi ini secara umum saja. Maksimal 23 tahun. Lebih daripada itu tidak masuk. Ya, artinya di usia-usia yang dianggap produktif. Artinya mereka-mereka yang kena dampak badai PHK, badai pengurangan efisiensi, rasionalisasi yang usianya di atas itu 35 tahun, 40 tahun, berarti tidak punya lagi harapan untuk masuk bekerja, kecuali mereka-mereka yang kena dampak itu mempunyai sebuah skill khusus. Tetapi pertanyaannya adalah apa peran kita dalam bukan hanya perjuangan aktivis serikat pekerja untuk buruh saja, bukan, termasuk masyarakat. Artinya nominal usia itu, batasan usia itu, alhamdulillah termasuk kementerian sudah menyatakan tidak boleh, Gubernur Jawa Timur atau Pemprov kita lah, tidak boleh ada batasan usia. Kalau selama ini 23 tahun sebagai batasan maksimal,
batasan 25 batasan maksimal. Akibat perjuangan kita, batasan itu sudah tidak lagi berlaku. Artinya di usia di atas itu perusahaan harus wajib untuk tetap menerima dia bekerja. Sehingga dampak dari perjuangan serikat pekerja, serikat buruh bukan hanya untuk masyarakat pekerja saja, tetapi untuk masyarakat umum dan secara luas pada umumnya. Jadi itu. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Harsa Project. Bung mau tanya, apa peran pemimpin buruh dalam pergerakan buruh? Coba bagaimana Gini. tadi? Bung mau tanya, apa peran pemimpin buruh dalam pergerakan buruh? Peran pemimpin buruh di dalam melakukan pergerakan cukup besar dan cukup banyak serta cukup menentukan. Ya, memang satu pergerakan itu syarat berhasil dan tidaknya bukan apa kata pemimpin. Pemimpin itu berkewajiban satu merencanakan, perencanaan, mengkonsep, bikin strategi. Itu adalah peran pemimpin. Konsep-konsep perjuangan, ya, strategi-strategi perjuangan itu adalah tanggung jawab pemimpin. Perjuangan itu berhasil bukan hanya karena pemimpin, karena kebersamaan. Satu konsep yang melatar belakangi itu, perjuangan itu disampaikan secara jelas kepada seluruh anggota, karena perjuangan tidak hanya pemimpin, ya. Perjuangan itu jadi satu kesatuan antara pemimpin seorang aktivis serikat pekerja dengan seluruh anggotanya. Jadi peran pemimpin sangat menentukan, tetapi berhasil ataukah tidak itu bukan hanya pemimpin, tetapi perjuangan yang dilatar belakangi atas dasar kebersamaan, kesulitan, dan kekompakan. Itu syarat keberhasilannya. Nah, karena seorang pemimpin itu ya harus terbuka, jangan pengkhianat. Pemimpin harus amanah, pemimpin harus istiqomah. Kalau berbicara hari ini A, yang diperjuangkan A, ya harus A. Jangan lagi berkhianat. Kalau kita sudah berkhianat kepada umat, artinya mengingkari sebuah perjuangan, ya kehancuran. Nah, inilah banyak kemudian kehancuran, kita perjuangan sudah tidak lagi dipercaya dan lain sebagainya, akibat dari jujuran dari seorang pemimpin. Jadi itu pemimpin itu perencanaan, konsep, strategi, itu adalah peran-peran pemimpin. Tetapi berhasil tidaknya sebuah perjuangan itu bukan hanya pemimpin doang. Harus konsep-konsep yang ditawarkan itu sami'na wa ata'na, diikuti, diamini, dan didukung oleh seluruh anggotanya yang berjuang. Begitu. Oh, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Harsa Project. Ini ya, Kak. Apa nih? Ini. Opik. Oh, ini dari Opik. Hal apa yang memicu adanya gerakan buruh? Hal-hal yang memicu, hal-hal yang melatar belakangi kenapa buruh itu harus bergerak. Intinya itu yang saya tangkap. Ada asap pasti ada api. Tidak akan ada pergerakan tanpa satu sabab dan musabab. Dari awal tadi sudah saya sampaikan, serikat pekerja itu bukan musuh negara. Serikat pekerja bukan musuh polisi. Serikat pekerja bukan musuh TNI. Serikat pekerja bukan musuh pemerintah, lebih-lebih musuh perusahaan. Bukan. Serikat pekerja itu dibentuk untuk memonitoring, memperjuangkan hak dan kewajiban seluruh anggota beserta dengan keluarganya. Kenapa menjadi seorang pelaku penggerak, pelaku perbuatan seperti melakukan aksi demo, mogok kerja dan lain sebagainya? Tandanya hanya satu. Ada satu ketentuan dan ada hak yang tidak diberikan. Itu yang melatar belakangi, hanya itu. Jadi kalau sampai serikat pekerja melakukan gerakan, tandanya ada hak yang diingkari, ada hak yang diinjak-injak, ada kebatilan yang sedang terjadi, ada sebuah dialog karena sebuah pelanggaran yang terjadi antara buruh dengan majikan yang jauh sebelumnya sudah disampaikan melalui bipartit, melalui mediasi, tidak ketemu. Maka untuk mengambil hak itu tiada lain tiada bukan dengan cara
pergerakan. Jadi ada hak yang dirampas, ada hak yang nggak diberikan, dan ada pelanggaran. Itu yang melatar belakang. Benar. Lalu ada lagi dari Harsa Project. Bagaimana respon pemerintah mengenai pergerakan buruh? Respon pemerintah terhadap pergerakan buruh sesuai dengan fakta ya, sesuai dengan fakta realita yang terjadi, responnya positif. Setiap pergerakan kita, satu misal, kalau saya di Jawa Timur, kita di Jawa Timur tentu ke Bupati Wali Kota, atau ke Pemprov itu tentu ke ke Gubernur. Responnya ya cukup positif. Namun begitu, selama ini perjuangan pergerakan buruh di tingkat provinsi di Jawa Timur itu, atau di mana saja, respon mereka cukup menanggapi. Setiap kita membawa sebuah isu-isu, tentu tidak keluar daripada isu perburuan, isu ketenagakerjaan di pemerintahan, pasti kita akan ada dialog, kita akan diskusi. Makanya saya katakan, pergerakan serikat pekerja, serikat buruh, bagaimana tanggap pemerintah? Mereka menanggapi. Kalau mereka tidak menanggapi, tentu tidak akan ada dialog, tentu tidak akan ada diskusi. Memang tentu setiap diskusi, setiap dialog, walaupun ada nutulensi, ada kesepakatan ini wajib dan harus tetap terus kita kawal. Artinya kalau kesepakatan, notulensi, ataupun hal yang sudah kita sepakati dalam hasil daripada pergerakan itu tidak ditindaklanjuti, berkewajiban kita selanjutnya untuk menuntut, mengingatkan kepada pemerintah. Prinsipnya satu itu. Walaupun begitu, aksi kita yang di Jawa Timur sebenarnya mau ditemui ataukah tidak itu bukan satu halangan bagi kita, karena kewajiban kita melakukan pergerakan itu menyampaikan kepada pemerintah. Tapi kalau berbicara apakah ditanggapi, selama ini ditanggapi. Artinya ditanggapi, kita ditemui, kita disambut, kita diajak dialog, kita diajak diskusi tentang isu-isu, tentang hal-hal yang kita tuntutkan. Jadi alhamdulillah responnya, tanggapannya cukup baik. Baik, Bu. Lalu dari Pratama 12, bagaimana peran serta perempuan dalam pergerakan buruh? Peran serta perempuan di dalam pergerakan pergerakan buruh ya. Tentu kalau kita berbicara peran perempuan, kita kenal lah, kita tahu ya, bahwa jauh di zaman Pak Harto dulu pergerakan serikat pekerja, serikat buruh itu sangat lesu ya, sangat lesu, bahkan hampir tidak pernah ada. Walaupun di zaman itu siapa yang bergerak, hari itu akan ditindak. Di zaman itu ya, perlu saya sampaikan, bicara perempuan, siapa yang tidak kenal pejuang perempuan Bu Marsina almarhum? Dari salah satu perjuang di kota ini, di Kabupaten Sidoarjo. Nasibnya kita sama tahu, begitu tragis. Artinya filosofi dan sebuah semangat perjuangan itu sama antara laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh roh perjuangan yang sudah almarhum Marsinah letupkan di hari itu, di tahun itu, kemudian memudar, sehingga peran perjuangan perempuan terhadap pergerakan serikat pekerja, serikat buruh sangat-sangat kita harapkan dan sangat-sangat mempengaruhi. Sehingga itu tidak boleh berhenti. Perjuangan pergerakan perempuan terhadap pergerakan serikat pekerja itu ya istilahnya sangat kita istilahnya itu harus sama. Tidak boleh ada diskriminasi pejuang pekerja, perjuangan aktivis laki-laki dengan aktivis perempuan, itu tidak boleh ada diskriminasi. Karena kita sangat membutuhkan pejuang dari tokoh-tokoh Marsinah selanjutnya. Jadi sangat kita butuhkan, sangat penting. Ya baik, ini ada pertanyaan lagi dari Awabi Mauludi. Apa tindakan setiap perjuangan yang dilakukan kaum buruh tidak sesuai dengan tujuan bagi pemerintahan? Bagaimana tadi? Apa tindakan? Iya, apa tindakan setiap perjuangan yang dilakukan kaum buruh tidak sesuai dengan tujuan bagi pemerintahan?
ini tidak sesuainya dengan pemerintahan. Kadang Iya. saya bingung ya menelaah pertanyaan ini tuh. Perjuangan serikat pekerja, serikat buruh yang tidak sejalan atau tidak sama dengan pemerintahan. Iya. Sekali lagi yang saya sampaikan, serikat pekerja, serikat buruh itu tidak akan turun jalan, tidak akan melakukan pergerakan sepanjang peraturan perundang-undangan, karena undang-undang yang bikin pemerintah dengan DPR. Iya. Ya, tidak sejalannya mereka dari mana? Justru kita itu melakukan perjuangan, ada regulasi yang tidak pro kepada pekerja atau buruh. Jadi kita masa bodoh soal pemerintah suka ataukah tidak dengan perjuangan kita, sama ataukah tidak tuntutan kita dengan mereka, bukan begitu. Tetapi aktivis serikat pekerja, serikat buruh turun ke jalan, melakukan aksi pergerakan unjuk rasa, turun damai ke jalan, bukan soal sepaham ataukah tidak pemerintah dengan kita, tetapi kita memperjuangkan istilahnya kesejahteraan bagi pekerja atau buruh yang menjadi anggota kita, atau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada pekerja. Itu prinsip. Jadi soal pemerintah tidak sejalan dengan yang kita tuntutkan ataukah tidak, itu kan menjadi urusan. Jadi begitu kalau menurut saya ya. Saya kadang bingung menafsiri yang kawan-kawan. Iya. Kadang begitu sudah santer diputar lagi, saya bingung. Iya. Begitu. Baik, sebelum lanjut silahkan diminum dulu, Bung. Iya, saya kebanyakan ceramah jadi suara saya habis. Masya Allah. Baik, Ada lagi yang ditanyakan? Ini dari Dimas Madya. Apakah aksi kerusuhan dan pembakaran gedung Gerahadi itu aksi buruh? Bagaimana menurut Bung? Insya Allah. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kita turut prihatin dengan kejadian pembakaran gedung negara Gerahadi ya. Tetapi insya Allah saya pastikan bahwa itu di luar daripada gerakan serikat pekerja, serikat buruh. Jadi ada provokasi dari Kurang dan lebihnya perjuangan kita, perjuangan buruh sampai dengan hari ini adalah perjuangan dari hati nurani. Perjuangan pekerja yang sampai dengan hari ini, saya tidak mengatakan yang lain itu tidak dengan hati nurani, tidak. Tetapi murni yang kita suarakan sampai dengan hari ini, demo-demo buruh, aksi-aksi unjuk rasa buruh, itu kita adalah murni yang kita suarakan karena kepentingan perut. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan yang lain sekali lagi. Jadi murni kemarin itu karena ada yang menunggangi, karena ada penumpang gelap, karena kan ada penyusup. benar. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu bagian dari perjuangan buruh, saya katakan oh tidak. Buruh tidak melakukan aksi di hari itu. Memang tanggal 28 KSPI aksi di hari itu, tetapi aksi kita di kantor Gubernur Jawa Timur, bukan di Gerahadi. Dan saya pastikan aksi KSPI adalah aksi yang kondusif, aksi yang proaktif, aksi yang terdidik. Kita dilarang menjarah, kita dilarang membakar, kita dilarang ekstrim, kita dilarang merusak. Aksi damai, menyuarakan dengan penuh kedamaian, dialog dengan pemerintah, kita sampaikan sudah. Tidak ada provokatif dan lain sebagainya. Jadi itu di luar daripada aksi buruh. Benar, karena serikat pekerja sendiri juga mempunyai arti kalau kita itu tidak boleh bertindak secara semena-mena. Betul. Dan tindakan kita dipastikan berlandaskan hukum. Betul sekali. Ada lagi dari R. Bagus Sasutya. Bagaimana tindakan serikat pekerja yang tidak sesuai dengan tuntutan serikat pekerja di perusahaan yang menganggap jaminan merupakan terhadap pekerjaan? Presisi pertanyaannya. Coba diulangi dengan jelas ini pertanyaannya seperti apa itu? Bagaimana tindakan serikat pekerja yang tidak dapat sesuai dengan tuntutan serikat pekerja karena banyak perusahaan yang menganggap jaminan merupakan bonus terhadap pekerja.
Saya bingung dengan pertanyaan ini. Jaminan apa nih yang dimaksud? Ya mungkin jaminan sosial gitu. Bagaimana tindakan atau sikap serikat pekerja terhadap perusahaan mungkin ya? Ya mungkin. Terhadap perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial atau apa itu tadi, coba? Saya bingung ini Jaminan pertanyaannya. sosial. Yang menganggap jaminan itu merupakan bonus terhadap pekerja. Jaminan apa yang dimaksud? Jaminan pesangon, jaminan sosial. Ini kurang lebihnya seperti itu. Kalau segala sesuatu ya, aturan-aturan yang ada di sebuah perusahaan, makanya di sana ini kan ada PKB dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara, selama itu memang diatur di dalam ketentuan, di dalam PKB, yang kemudian diingkari oleh perusahaan, tidak diberikan sebagaimana mestinya di dalam yang sudah kita sepakati, maka sering saya katakan, PKB itu identik dengan di sebuah perusahaan itu sudah ada serikat pekerja, itu identik. Jadi perusahaan kalau sudah ada serikat pekerja wajib segera merudikan PKB, perjanjian kerja bersama. Perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan PP, peraturan perusahaan, tandanya di sebuah perusahaan itu belum berdiri serikat pekerja. Ya benar. Pertanyaannya itu tadi berarti identik bahwa perusahaan itu sudah terbentuk ada serikat pekerja. Saya hanya menjawab simpelnya, Ya. kalau itu diatur di dalam sebuah perjanjian kerja bersama, lalu tidak diberikan kalau dianggap bonus dan lain sebagainya, banyak kewajiban serikat pekerja menuntut, meminta sesuai dengan ketentuan PKB yang ada. Makanya jaminan yang dimaksud saya tidak paham ini. Jaminan sosial. Jaminan sosial. Kalau jaminan sosial kan sudah ada aturan tentang jaminan sosial. Jaminan sosial itu bukan bonus. Jaminan sosial itu sudah ada aturan mainnya. Bonus ada aturan mainnya. Nah inilah harus lebih jelas lagi pertanyaannya. Jaminan sosial itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur. Jadi kalau hanya jaminan saja saya bingung, jaminan pesangon, jaminan hari tua, atau jaminan apa, saya tidak paham. Kalau jaminan hari tua, jaminan pesangon, jaminan itu semuanya sudah ada ritme. Kalau tidak diberikannya harus kita tuntut. Jadi itu jawaban kita atas Mas R. Satya atau siapa itu? R. Bagus, Raden Bagus Satya. Iya. Benar. Kayaknya mantan anggota kita ini orang Kep nih, orang Gresik ini kayaknya. Tapi udah nggak kerja lagi, sepertinya ya namanya. Baik, menurut Bung Apin, bagaimana strategi seperti apa yang sangat efektif bagi serikat buruh untuk memperjuangkan kepentingan buruh? Strategi yang aktif. Kita itu kan di KSPI itu kan dikenal dengan nama konsep, lobby, lalu aksi. Strategi itu kalau kita sebelum berjuang, strategi yang efektif agar perjuangan kita berhasil itu yang pertama konsepnya harus jelas. Target-target perjuangan juga harus jelas. Kesamaan di dalam perjuangan juga harus jelas. Keterbukaan juga harus ada dan jangan ada ketidakjujuran. Selama konsep jelas, strateginya itu jelas, yang ditawarkan jelas, jujur, amanah, ya, kebersamaan di dalam perjuangan itu tergapai. Itu adalah satu rumus yang menurut saya sangat ideal dan sangat solid untuk berjuang. Jadi syarat perjuangan berhasil, tapi di dalam agama itu tidak dijelaskan bahwa di dalam perjuangan itu harus berhasil. Bukan itu. Perjuangan itu kewajiban. Jadi agama itu menyuruh kita, jadi mengamanahkan kepada kita itu kepada berjuang, bukan menang, bukan berhasil. Keliru, ini yang harus diluruskan. Kewajiban kita itu adalah berjuang. Kalah menang itu adalah urusan Allah. Sebab kewajiban menang itu adalah minhatun ilahiyah, itu anugerah. Yang penting berjuang itu harus ikhlas, berjuang itu harus kompak, jaga kebersamaan, atur strategi, ya kan? Jangan berputus asa,
Jangan pernah lelah. Jaga kebersamaan, jaga kejujuran, strategi yang benar. Insya Allah pasti Allah akan berikan kemenangan. Karena selama kita kompak, selama kita bersatu, berkah Allah turun. Kalau Allah sudah berkah turun, itu Allah akan turun. Kemenangan itu sudah dekat. Jadi itu jawabannya. Syarat menang itu hanya itu. Tapi kewajiban kita yang dituntut dalam agama itu berjuang, bukan menang. Menang nanti dulu. Kalah dan menang adalah urusan Allah. Tapi kewajiban kita adalah berjuang. Menang atau kalah adalah minatun ilahiyah, anugerah ilahi. Baik, yang terakhir, pesan apa yang bisa Bung Apin sampaikan untuk buruh Indonesia? Satu pesan kepada kawan-kawan pejuang buruh di seluruh Indonesia. Sama kita ketahui bahwa situasi dan kondisi kita sampai dengan hari ini, kita masih berjuang habis-habisan. Partai Buruh, KSPI, dan elemen serikat pekerja, serikat buruh mengenai Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Tahun 2024 Allah sudah menganugerahkan kemenangan kepada kita dalam putusannya di Mahkamah Konstitusi di nomor 168 tahun 2024. Sehingga pesan dari hati nurani saya yang paling dalam kepada seluruh pejuang-pejuang di seluruh Indonesia, sesuai dengan ajaran yang saya anut, ya, bahwa syarat kemenangan itu hanya ada dua. Nabi berpesan bahwa perjuangan kita, persatuan kita di dalam berjuang itu hanya dua. Satu, ibarat kita itu seperti sebuah bangunan yang tiang-tiangnya antara satu dengan yang lain itu harus saling berkaitan, harus saling mendukung, harus saling menyokong, harus saling menopang, supaya bangunan kita tidak mudah dirobohkan oleh orang. Itu satu. Yang kedua, bersatulah. Karena perjuangan buruh, mau apapun warna benderanya, mau apapun nama serikat buruh, serikat pekerjanya, kita sejatinya adalah sama tujuannya. Kita adalah satu badan yang satu, kita satu tubuh yang satu, kita satu jasad yang satu. Kalau satu tubuh, satu badan, satu jasad yang satu itu ada yang sakit, menjerit karena satu penyakit, maka seluruh anggota jasad harus ikut merasakan sakit. Maka bersatulah kalian, bersatulah kita wahai para pejuang buruh. Karena kalau kita bersatu, berkah Allah itu ada. Kalau kita mau bersatu, berkah Allah itu akan turun. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah turunkan berkahnya, kemenangan itu akan dapat. Tapi jangan coba-coba mengharap ridho berkah Allah itu turun kalau kita masih tercerai-berai, kalau kita masih saling hasut, saling fitnah, saling iri, saling dengki. Karena selama masih ada jiwa-jiwa seperti itu dalam diri kita, masih mengesampingkan yang namanya kebersamaan, kesatuan, ego kita pertajam, sampai kiamat perjuangan buruh tidak akan pernah menang. Kalau masih ada dalam jiwa-jiwa sirik, iri, dengki, sulit bersatu, terpecah belah, tercerai-berai, maka Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada kita. Tapi kalau kita seperti bangunan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan tiang-tiangnya, kita bagikan tubuh yang satu, jasad yang satu, dan jiwa yang satu, kita satu kesatuan menjadi satu, kita bersatu padu, kekuatan apapun dari lawan kita insya Allah akan mampu kita porak-porandakan, dan Allah akan berkahi perjuangan kita. Insya Allah kemenangan akan menghampiri kita. Intinya pesan saya, ayo kita bersatu, jangan terpecah belah. Hanya itu. Wah, luar biasa sekali ya Bung Apin, ini semangatnya. Baik, terima kasih Bung Apin sudah meluangkan waktunya berbagi cerita dan membuka wawasan kita semua. Sama-sama. Baik sahabat Suara Pergerakan, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa follow, share, dan nantikan episode selanjutnya. Saya Erli Sylvia beserta rekan saya Farida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah off, sudah.